A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Al-qail fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Para kaum muslimin dan muslimat serta para sahabat hamba yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita mengkaji tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini, yaitu jalan yang harus kita lewati untuk menuju ke kampung halaman nenek moyang kita. Nenek moyang kita Nabi Adam dan ibunda Hawa diciptakan di surga, maka kampung halaman nenek moyang kita di surga. Sekarang kita sedang menuju proses mudik menuju ke kampung halaman nenek moyang kita. Nah, ketika kita kembali ya, dalam perjalanan dalam proses mudik ini menuju kampung halaman nenek moyang kita harus mengikuti rel. Kita harus mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Ketika kita keluar dari jalan ataupun rel yang sudah ditentukan, maka kita tidak akan sampai pada kampung halaman nenek moyang kita tadi di surga. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi ada yang disebut di dalam Islam namanya syariah. Syari' artinya jalan. Jalan. Ya, kalau orang Arab bilang jalan ada dua, ada syari', ada thariq. Kalau thariq ini jalan besar sekali. Kalau syari' ini jalan yang biasa kita lalui. Ya, ada jalan Ahmad Yani, ada jalan Sudirman, ya, ada jalan yang lainnya, ya, jalan Hang Tuah, ya, dan yang lainnya. Nah, kalau syariat, nah maka diambil juga dari kata syari' tadi, itulah dia jalan yang harus kita lalui ya. Selama kita hidup di dunia ini, dengan kita menapaki jalan tadi ya, dengan mengikuti aturan main. Nah, aturan main selama kita melewati jalan itu. Tidak hanya serta-merta kita hanya lewat, tetapi kita tidak mengikuti, tidak disiplin terhadap aturan main yang ada selama kita melewati jalan ini. Nah, namanya adalah syariat. Nah, syariat itu di dalamnya ada aturan-aturan main Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, ada perintah, ada juga larangan. Ya, ada juga larangan, ada juga perintah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan kita ya, mulai dari alam ruh, kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke dalam jasad kita selama ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita ya, berusia 4 bulan, maka Allah tiupkan ruh. Nah, kemudian kita hidup di alam rahim, ya, kemudian sampai kita lahir ke dunia ini. Nah, semuanya ketika kita masuk ke usia balik, yaitu ditandai dengan mimpi kalau bagi yang laki-laki, dan ditandai dengan haid ataupun menstruasi bagi yang perempuan. Ya, bagi yang laki-laki atau bagi yang perempuan bisa mulai dari 9 tahun
ya 10 tahun, 11 tahun, 12, 13, 14. Kalau belum ada juga, maka 15 tahun itu sudah balik. Ya, disepakati 15 tahun, kalau belum mimpi itu balik. Ya, belum haid juga sudah balik. Nah, maka ketika kita sudah mulai balik, maka kita dibebani syariat tadi, namanya taklid. Ya, orangnya disebut mukallaf, orang yang dibebani oleh syariat tadi. Nah, jadi syariat itu, jalan itu mulai kita lewati, mulai kita tapaki sampai selesai, itu ketika usia kita sudah masuk ke usia balik. Itu tadi. Nah, maka ketika kita sudah mulai dibebani syariat, ya, Allah itu pasti memberikan beban kepada manusia sesuai kesanggupan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, semua beban-beban syariat itu mampu manusia lakukan, mampu kita lakukan. Ya, ada perintah, tadi ada larangan. Ya, ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunnah. Ya, kemudian ada larangan yang makruh dan ada larangan yang haram hukumnya untuk kita hindari. Nah, maka insya Allah ketika kita melewati jalan ini, ya, dengan mengikuti aturan mainnya, insya Allah kita akan sampai. Nah, dengan dua dasar hukum. Ya, jadi dalam syariat tadi aturan mainnya ada perintah dan ada larangan. Ya, itu rujukannya adalah, dasar hukumnya adalah, pertama ada Al-Quran. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Ya, dengan perantara malaikat Jibril. Ya. Al-mu'abbad bitilawatihi, yang apabila kita baca Al-Quran itu akan bernilai pahala. Ya. Tidak sama kita membaca buku-buku yang lainnya, tidak dihitung per huruf, tapi kalau Al-Quran dihitung per huruf. Membacanya saja beribadah. Kemudian sebagai mukjizat yang besar, yang agung bagi Nabi Muhammad SAW juga Al-Quran itu. Nah, itu yang pertama. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dimulai dari Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian sampai akhir 22 tahun setengah berangsur-angsur. Ya, periode 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, 22 tahun setengah, hampir 23 tahun, Al-Quran berangsur-angsur Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, yang diakhiri dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah, ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu sedang wukuf di Arafah. Beliau beserta para sahabat sedang wukuf di Arafah, kemudian turunlah ayat ini, ya, menandakan bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan juga nikmat untuk kalian semuanya, dan aku rela dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan Islam ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, Al-Quran sebagai dasar hukum, ya, ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak secara terperinci. Ada yang terperinci, tetapi ada juga yang secara global, yang tidak semua orang bisa memahaminya. Ya, maka dibutuhkanlah untuk memperincikannya itu. Bagaimana caranya? Ya, dari Rasulullah SAW langsung ketika Rasulullah masih hidup. Ya, itu bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengeluarkan hadis. Hadis Rasulullah SAW, ya, kita kenal dengan hadis qauli, hadis fi'li, sama hadis taqriri. Nah, hadis qauli adalah hadis yang dikeluarkan dari ucapan lisan Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Kemudian hadis fi'li dari perbuatan. Hadis taqriri dari takrirnya, ikrarnya, persetujuannya.
Ya, dari persetujuannya baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak mengucapkan, beliau tidak melakukan, tapi beliau diam, tetapi beliau setuju. Ini namanya hadis takriri. Nah, hadis itu semua yang disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau SAW. Nah, itu yang disebut hadis. Nah, kemudian yang ketiga, yang disepakati oleh para ulama, ya, sebagai dasar hukum di dalam landasan syariat kita ini, ya, di jalan yang kita tapaki ini, ya, adalah ijma. Ijtihad, ya, ijtihad ini ijtihad terbagi, ada beberapa, ya, terbagi menjadi 8, ya. Di antaranya ijma yang disepakati oleh para ulama, kemudian qiyas, ya, yang disepakati oleh para ulama. Jadi ada 4 yang disepakati sebagai dasar hukum syariat Islam tadi adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Al-Qiyas. Qiyas ini analogi, Ijma ini kesepakatan, ya, konsensus para ulama, para sahabat awalnya, ya, karena tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis, maka para ulama berijtihad. Nah, ijma, sepakat, konsensus para ulama, para sahabat tadi mengeluarkan fatwa, maka disebutlah ijma tadi. Nah, kemudian qiyas itu menganalogikan satu perkara yang tidak ada dalilnya tadi dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma para ulama, tetapi ada kasus yang mirip, yang hampir sama dengan itu, maka dianalogikan seperti kasus itu, maka itu disebut dengan qiyas. Ada lagi yang tidak disepakati oleh para ulama, ada istihsan, ada istishab, ada istidlal, ada syar'u man qablana, ada urf, ada saddu zara'i. Ada saddu zara'i. Ya, jadi ada 8 totalnya ijtihad ini. Dan ketika kita tadi sudah menapaki jalan ini sesuai dengan apa yang diinginkan karena mengikuti aturan mainnya, ya, aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya, sesuai dengan landasan hukumnya, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, dan ada ijtihad yang lainnya yang tidak disepakati oleh para, diperselisihkan oleh para ulama, maka insya Allah kita akan sampai, ya, tujuan kita untuk mengakhiri dunia ini, ya, dan kita akan masuk ke dalam alam barzah. Ketika kita masuk ke alam barzah saja, maka kita tidak bisa kembali ke dunia lagi, karena barzah adalah dinding. Al-mautu babun wa kullun nas dakhilu, kata Abul Atahiyah. Kematian itu adalah pintu dan setiap manusia pasti akan melewati pintu itu. Nah, ini pintu menuju surga, nah, tetapi masuk melalui kubur dulu, melalui barzakh. Masuk ke kubur, kemudian nanti dibangkitkan dari dalam kubur, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan amal kita dibentangkan semua di depan kita, kemudian ditimbang. Kalau berat di sebelah kanan, maka fasaufa yuhasabu hisaban yasira, Allah mudahkan untuk masuk surga. Tapi kalau ditimbang berat sebelah kiri, fasaufa yad'u thubura, sudah menggeletar, ketakutan karena sudah siap-siap mau dilempar ke dalam api neraka. Nauzubillah. Demikian, semoga bermanfaat sekelumit tentang kehidupan kita, hakikat kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan benar, dan kita bisa mengikuti jalan yang sudah Allah tetapkan ini, supaya kita sampai kepada kampung halaman nenek moyang kita di surga, insyaallah. Demikian, sekali lagi semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahi lakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.